Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputanta Safitri dari kelas B dengan NIM 24095111174. Di sini saya akan membahas tentang tugas Case-Based Learning dari mata kuliah Ilmu Penyakit Bakteri dan Jamur. Saya mengambil topik kolibasilosis pada hewan termasuk unggas dengan judul kasus identifikasi peran burung liar dalam transmisi Escherichia coli patogenik pada lingkungan peternakan unggas. Bisa dilihat di sebelah kiri itu terdapat peran burung liar sendiri, dan di sebelah kanan itu ada lingkungan peternakan unggasnya. Latar belakangnya di sini yaitu sektor peternakan unggas memiliki kontribusi penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani masyarakat, namun produktivitasnya seringkali menurun akibat berbagai penyakit infeksius. Salah satunya yang disebabkan oleh bakteri Escherichia coli patogenik atau kolibasilosis. Infeksi ini dapat menyebabkan gangguan pernafasan, peradangan organ dalam, bahkan kematian pada unggas, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi yang tidak sedikit bagi peternak. Lalu, burung liar merupakan salah satu faktor eksternal yang berpotensi berperan dalam penyebaran penyakit di lingkungan peternakan, dan burung-burung ini tuh kerap kali mendatangin area kandang untuk cari makan ataupun air, sehingga membuka kemungkinan terjadinya kontaminasi silang melalui fesesnya, bulu, dan juga paruh yang terkontaminasi. Burung liar ini dapat membawa berbagai mikroorganisme termasuk E. coli patogenik, dan beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya kemiripan genetik antara insulat E. coli sendiri dari burung liar dan ayam yang mengindikasikan ada jalur penularan tidak langsung melalui vektor lingkungan. Nah, masalah yang kita akan bahas di sini yaitu penelitian ini tuh dilakukan untuk menelusuri kemungkinan peran burung liar sebagai sumber utama maupun perantara penyebaran Escherichia coli patogenik tersebut pada peternakan unggas. Dan selain itu, penelitian ini tuh juga tujuannya untuk memahami bagaimana mekanisme penularan bakteri E. coli dari burung liar ke ayam yang dapat berlangsung di lingkungan peternakan unggas. Dan lebih lanjutnya juga penelitian ini tuh diarahin untuk dengan tujuan merumuskan langkah-langkah pencegahan yang tepat guna meminimalkan risiko penyebaran penyakit agar nggak nimbulin wabah penyakit pada populasi unggas. Jadi pembahasannya, burung liar ini memiliki kebiasaan berpindah tempat dan sering berinteraksi dengan berbagai sumber air dan makanan, dan mobilitas ini menjadikan beberapa dari mereka tuh beresiko tinggi sebagai pembawa mikroba patogen dari satu area ke area lainnya. Jadi bakteri Escherichia coli ini sendiri umumnya merupakan flora normal dalam usus, namun beberapa strain memiliki gen virulensi yang dapat menyebabkan penyakit serius pada hewan maupun manusia. Lanjut, itu proses penularannya itu dapat berlangsung melalui beberapa mekanisme. Yang pertama itu dari kontaminasi feses burung liar pada pakan, air minum, dan juga permukaan kandang. Yang kedua itu dari perantara tidak langsung seperti bulu atau kaki yang membawa bakteri. Yang ketiga itu melalui lingkungan yang terkontaminasi seperti genangan air atau tanah yang tercemar feses burung. Lalu pola penyebaran semacam ini tuh sulit dikendalikan tanpa penerapan sistem biosecurity yang ketat. Selanjutnya, langkah awal dalam upaya pencegahan dapat dimulai dengan identifikasi dan isolasi E. coli sendiri dari sampel burung liar serta ayam. Pengujian biokimia dan molekuler seperti polymerase chain reaction atau PCR test yang dapat digunakan untuk mendeteksi keberadaan gen virulensi dan menentukan kesamaan genetik antar isolat. Dan apabila hasilnya menunjukkan kesamaan, hal tersebut akan memperkuat bukti bahwa burung liar sendiri berperan sebagai vektor penyebarannya. Selanjutnya, tindakan pencegahan ini juga mencakup beberapa penerapan biosecurity eksternal maupun internal, di mana peternak disarankan juga untuk menutup area pakan dan air agar tidak dapat dijangkau burung liar dengan cara memasang jaring di bagian ventilasi kandang dan menjaga kebersihan area sekitar peternakan serta melakukan pengawasan rutin terhadap populasi burung liar di sekitar lingkungan ternak unggas tersebut. Kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu burung liar memiliki peran penting dalam penyebaran Escherichia coli patogenik di lingkungan peternakan unggas, dan perpindahan mereka sendiri dari satu tempat ke tempat lainnya memungkinkan penyebaran bakteri melalui fesesnya atau kontak tidak langsung dengan sumber pakan atau airnya. Dan
Oleh karena itu, pengendalian faktor eksternal seperti burung liar sama pentingnya dalam menjaga kebersihan internal kandang dengan upaya identifikasi atau pemantauan terhadap strain Escherichia coli dari berbagai sumber dan perlu terus dilakukan agar pola penyebarannya itu dapat dipahami dengan baik. Nah, pendekatan ini itu dapat membantu pencegahan terjadinya infeksi silang dan mendukung keberhasilan program kesehatan hewan secara berkelanjutan. Saran yang dapat saya sampaikan yaitu yang pertama adalah perketat biosecurity, di mana dengan cara membatasi akses burung liar ke area peternakan dengan yang berguna untuk mencegah penularan Escherichia coli patogenik tersebut melalui pakan dan juga airnya. Yang kedua, melakukan pemeriksaan rutin yang dimana dilakukan pengawasan secara bertahap seperti tahap terhadap pakan air dan lingkungan untuk mendeteksi kontaminasi sejak dini. Lalu bisa dilakukan juga dengan edukasi ke peternak, di mana dengan meningkatkan kesadaran pada peternak tentang risiko penularan dari burung liar serta pentingnya kebersihan kandang. Yang keempat itu adalah kolaborasi One Health, di mana dorongan kerjasama antara peternak dan dokter hewan serta peneliti untuk melakukan pendekatan One Health untuk mencegah zoonosis. Dan yang terakhir itu adalah penelitian lanjutan, di mana penelitian lanjutan ini digunakan dengan cara mengembangkan studi tentang resistensi antibiotik dan variasi genetik E. coli dan yang berguna untuk memahami pola penyebarannya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau ucapan. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.